Hai, saya Arif, dan ini Bicara Saham. Ribuan unit mobil listrik berbasis baterai asal Cina, milik BD Auto Company Limited siap mengaspal di Indonesia. PT Indonesia Kendaraan Terminal, anak usaha dari Pelindo, telah menangani impor sebanyak 2.301 unit mobil listrik BD sejak 3 Juni 2024. Presiden Direktur PT BD Motor Indonesia, Igel Zhao, mengungkapkan sebanyak 1.500 unit akan dikirimkan kepada konsumen pada tahap pertama. Perayaan pengiriman pertama akan dilangsungkan di Pantai Indah Kapuk 2 pada 30 Juni 2024. Langkah BD ini dapat menggerus pangsa pasar PT Astra International atau ASII, terutama di segmen kendaraan listrik. Pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 79 tahun 2023 yang membolehkan pabrikan lain mengimpor mobil listrik utuh atau completely built up selama memenuhi syarat rencana lokalisasi dan TKDN. Kebijakan ini menjadi karpet merah bagi BD untuk memasarkan produknya di Indonesia meski belum memiliki fasilitas produksi. Pada pertengahan Januari 2024, BD telah memboyong 3 model battery electric vehicle ke Indonesia, BD Dolphin, BD Atto 3, dan BD Seal. BD Dolphin dibanderol mulai Rp425 juta, BD Atto 3 seharga Rp515 juta, dan BD Seal mulai Rp629 juta. Liu Sueliang, General Manager Divisi Penjualan Mobil BD Asia Pasifik, menyatakan BD menyadari meningkatnya permintaan Indonesia akan produk energi baru dan transportasi berkelanjutan. BD yakin Indonesia akan segera mengadopsi kendaraan energi baru secara luas. Saat ini, BD telah memiliki 2 rekanan jaringan dealer di Indonesia, yakni Arista dan HK. Arista memiliki 12 cabang yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Sementara jaringan dealer HK terdiri dari 2 cabang di Bintaro dan Cibubur. Dalam rencana investasinya, BD menargetkan membangun 50 jaringan dealer tahun ini, termasuk 1 fasilitas produksi di kawasan industri Subang Smartpolitan, milik PT Surya Semesta Internusa. Igel Zhao menambahkan bahwa sejak 2018, kendaraan niaga BD telah masuk dalam layanan transportasi umum di beberapa kota utama di Indonesia. Seiring masuknya BD ke Indonesia, Astra International juga berkomitmen menggencarkan peluncuran kendaraan listrik. Astra International berencana meluncurkan 3 model battery electric vehicle dengan harga yang relatif terjangkau dalam 2 tahun ke depan. Saat ini, Astra International memasarkan 6 model mobil battery electric vehicle dan 13 model mobil hybrid electric vehicle di Indonesia, di bawah merek Toyota, Lexus, dan BMW. Astra International juga menjual sepeda motor listrik di bawah merek Honda. Meski demikian, model battery electric vehicle Astra International dijual dengan harga relatif mahal, di atas Rp1 miliar per unitnya. Misalnya, Toyota BZ4X dibanderol mulai dari Rp1,19 miliar, sedangkan Lexus UX 300e berkisar Rp1,24 miliar. Akibatnya, segmen hybrid electric vehicle Astra lebih menarik minat konsumen, dengan penjualan mobil hybrid mencapai 1.734 unit pada April 2024, di mana Innova Dennis Hybrid menjadi model yang paling diminati, dengan harga mulai Rp477,6 juta. Sejalan dengan kekhawatiran para analis, saham ASII sepanjang 2024 telah terkoreksi 20,5% secara year to date. Kehadiran BD dan berbagai inisiatif pemerintah mendukung adopsi mobil listrik tampaknya akan semakin memanaskan persaingan di pasar kendaraan listrik Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Astra International saat ini? Ayo kita review. Tapi sebelum itu, yuk di like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Astra International menunjukkan dinamika kinerja keuangan yang menarik di kuartal pertama 2024. Meskipun menghadapi penurunan pendapatan, perusahaan ini berhasil mencatat peningkatan aset dan ekuitas yang signifikan. Total aset perusahaan meningkat sebesar Rp14,3 triliun, mencapai Rp460 triliun pada Maret 2024,
dibandingkan dengan 445,6 triliun rupiah pada Desember 2023. Ekuitas perusahaan juga mengalami peningkatan dari 250,4 triliun rupiah menjadi 261,5 triliun rupiah pada periode yang sama. Liabilitas Astra International bertambah dari 195,2 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 198,4 triliun rupiah pada Maret 2024. Peningkatan ini mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola utang dan modal untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Namun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,1% dari 82,9 triliun rupiah pada kuartal pertama 2023 menjadi 81,2 triliun rupiah pada kuartal pertama 2024. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berat, Astra International telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, perusahaan ini berhasil mempertahankan efisiensi operasional yang solid. Hal ini terbukti dari pencapaian return on assets yang stabil di angka 6,4%. Angka ini mencerminkan kemampuan Astra International dalam menghasilkan profit dari aset yang dimilikinya. Ini adalah sebuah indikator penting dalam mengukur efektivitas manajemen perusahaan. Selain itu, return on equity yang mencapai 14,4% juga menandakan bahwa perusahaan ini mampu memberikan imbal hasil yang signifikan kepada para pemegang saham. Kinerja ini menjadi bukti keberhasilan strategi dan kebijakan manajemen Astra International dalam mengoptimalkan modal yang diinvestasikan. Dengan demikian, meskipun dihadapkan pada penurunan pendapatan, Astra International tetap unggul dalam hal kinerja finansial berdasarkan data kuartal pertama tahun 2024. Dalam laporan keuangan terbaru, Astra International menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengurangan beban pokok pendapatan. Dari angka 65,2 triliun rupiah yang tercatat pada kuartal pertama tahun 2023, perusahaan berhasil menekan angka tersebut menjadi 63,6 triliun rupiah di kuartal pertama tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan upaya efisiensi yang gencar dilakukan oleh manajemen Astra dalam mengoptimalkan operasional dan strategi bisnis. Langkah-langkah efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Meskipun demikian, laba bruto perusahaan mengalami penurunan tipis dari 17,7 triliun rupiah menjadi 17,5 triliun rupiah di dalam periode yang sama. Penurunan ini mungkin menandakan tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menjaga margin keuntungan di tengah fluktuasi harga bahan baku dan dinamika pasar. Namun, penurunan yang tidak terlalu besar ini juga menunjukkan bahwa Astra International masih mampu mempertahankan efektivitas operasionalnya. Saya memandang ini sebagai indikator yang baik, menunjukkan bahwa perusahaan berada pada jalur yang tepat untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dalam laporan keuangan terbaru, tercatat adanya peningkatan signifikan pada beban umum dan administrasi Astra International dari 4 triliun rupiah menjadi 4,5 triliun rupiah. Kenaikan ini tidak lain adalah cerminan dari strategi perusahaan yang agresif dalam memperkuat infrastruktur dan sumber daya manusia. Investasi ini diharapkan akan menopang ambisi Astra International untuk berkembang lebih jauh, sejalan dengan visi jangka panjang mereka. Di sisi lain, Astra International juga berhasil mencatatkan efisiensi pada beban pajak penghasilannya. Dari yang sebelumnya berjumlah 2,5 triliun rupiah, kini berhasil ditekan hingga menjadi 2,2 triliun rupiah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangannya, sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan investor. Keberhasilan ini menandakan adanya pengelolaan fiskal yang baik dan strategi perencanaan pajak yang efektif dari Astra International. Di tengah guncangan ekonomi yang tak terduga, perusahaan-perusahaan di Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kinerja keuangan mereka. Astra International melaporkan penurunan laba periode berjalan yang signifikan dalam laporan keuangan kuartal pertama tahun 2024. Dari angka 11,5 triliun rupiah di tahun sebelumnya, laba bersih mereka turun menjadi 9,7 triliun rupiah. Penurunan ini mencerminkan volatilitas pasar dan dampak dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi operasi bisnis secara keseluruhan. Namun, tidak semua indikator keuangan menunjukkan berita buruk. Meskipun laba bersih menurun,
Net profit margin perusahaan masih bertahan di angka yang mengesankan, yaitu 9,1%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu menghasilkan keuntungan dari setiap rupiah yang dihasilkan dari penjualan. Ini merupakan bukti dari efisiensi operasional yang tinggi dan kemampuan manajemen untuk menyesuaikan strategi dalam menghadapi tekanan ekonomi. Stabilitas margin keuntungan ini juga memberikan harapan bahwa perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangannya di masa mendatang, meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah lanskap ekonomi yang fluktuatif, Astra International menunjukkan ketahanan finansial yang mengesankan. Rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, yang berada pada angka 95,8%, mencerminkan struktur modal yang seimbang antara utang dan ekuitas. Angka ini menandakan bahwa Astra International tidak terlalu bergantung pada pinjaman untuk pembiayaan operasionalnya. Ini merupakan sebuah indikator penting dari stabilitas finansial jangka panjang. Selain itu, rasio lancar perusahaan yang tercatat sebesar 132,5% menegaskan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan efektif. Rasio ini, yang mengukur aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek, menunjukkan bahwa Astra International memiliki likuiditas yang lebih dari cukup untuk menangani utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Keberhasilan Astra International dalam mempertahankan rasio keuangan yang sehat ini tidak terlepas dari pengelolaan yang prudent dan strategi diversifikasi bisnis yang telah lama diterapkan. Dengan portofolio yang meliputi berbagai sektor, dari otomotif hingga keuangan, Astra International telah menunjukkan adaptabilitas dan ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Rasio-rasio keuangan yang solid ini memberikan keyakinan kepada investor bahwa Astra International berada dalam posisi yang baik untuk terus berkembang dan memperluas operasinya, bahkan di tengah ketidakpastian pasar global. Dalam laporan keuangan terbaru, Astra International mencatatkan peningkatan arus kas yang signifikan dari aktivitas operasinya. Pada kuartal pertama tahun 2024, perusahaan ini mampu menghasilkan arus kas sebesar 13,1 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kinerja yang solid di tengah dinamika ekonomi yang berubah-ubah, menandakan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang efektif. Mengakhiri bulan Maret 2024, Astra International melaporkan total arus kas yang meningkat tajam hingga 6,3 triliun rupiah. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan kapasitasnya untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Dengan hasil ini, Astra International menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri dengan prospek pertumbuhan yang menjanjikan untuk masa depan. Selain itu, Astra International menunjukkan peningkatan penggunaan kas yang signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, adanya penggunaan kas untuk aktivitas investasi yang mencapai angka 6,3 triliun rupiah. Investasi ini mencerminkan strategi perusahaan dalam memperluas bisnis dan menguatkan posisi di pasar. Kedua, penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan yang tercatat sebesar 550 miliar rupiah menandakan langkah perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modal dan membiayai operasional perusahaan. Langkah Astra International dalam menggunakan kas untuk investasi dan pendanaan ini menunjukkan dinamika perusahaan yang aktif dalam mengelola keuangannya. Dengan manajemen kas yang efektif, Astra International berupaya untuk terus berkembang dan mempertahankan posisi kompetitifnya. Meskipun menghadapi tantangan dalam hal penurunan pendapatan dan laba, Astra International tetap berfokus pada penguatan posisi keuangan dan strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan aset dan ekuitas yang terus meningkat, perusahaan ini berada dalam posisi yang baik untuk menghadapi dinamika pasar dan memanfaatkan peluang. Kedepan, Astra International perlu terus mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengelola biaya dengan bijak untuk meningkatkan profitabilitas. Dengan dukungan kebijakan pemerintah dan potensi pasar yang besar, perusahaan ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Astra International di kuartal pertama 2024 mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Dengan strategi yang tepat dan pengelolaan yang efisien, Astra International diharapkan dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat investor
mengenai emiten Astra International, tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali dalam analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Financial, dan ini Bicara Saham.